untuk COVID-19. Gubernur DKI, Anies Baswedan resmi berlakukan PSBB untuk Jakarta mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Gimana nih keadaan dompet kamu? Masih aman? Seperti yang kita tahu, Selasa tanggal 7 April kemarin, Gubernur DKI Anies Baswedan resmi umumkan kalau PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang. Pemberlakuan ini sendiri dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kalau pada gerakan physical distancing masih terkesan fleksibel dan gak ada ancaman hukum, maka penerapan PSBB di Jakarta kali ini dikatakan oleh Anies ada penegakan hukum tersendiri. Meski ada pembatasan dan himbauan untuk bekerja dari rumah, tapi Anies melakukan pengecualian untuk 8 sektor perkantoran saat PSBB nanti. Sektor pertama adalah perusahaan kesehatan. Kedua, perusahaan pangan yang mencakup makanan dan minuman. Ketiga adalah perusahaan sektor energi seperti air, gas, listrik, dan SPBU. Sektor keempat adalah perusahaan jasa komunikasi, dan yang kelima adalah sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Keenam, sektor logistik seperti distribusi barang. Ketujuh, sektor penyedia kebutuhan sehari-hari seperti warung atau toko kelontong. Kemudian yang terakhir adalah sektor industri strategis di kawasan DKI Jakarta. Kalau sobat finansialku tidak bekerja di salah satu dari 8 sektor industri yang dikecualikan ini, artinya kegiatan work from home masih akan jadi rutinitas. Nah, masa-masa ini sebenarnya punya dua sisi. Dalam satu sisi, work from home bisa jadi kesempatan untuk semakin berhemat karena beberapa biaya yang bisa hilang. Tapi di sisi yang berlawanan, biaya ini justru nggak bisa dialokasikan untuk tabungan, malah habis untuk seperti biaya ongkos kirim sayuran dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah makanya kali ini, Finansialku akan bantu kamu memberikan beberapa tips mengatur keuangan yang bisa dilakukan oleh sobat finansialku selama kebijakan PSBB ini. Yang pertama, buat daftar biaya yang bisa dihilangkan. Saat bekerja dari rumah, artinya ada beberapa biaya untuk kebutuhan yang bisa kita hilangkan. Seperti contohnya untuk biaya transportasi. Kalau biasanya kita membutuhkan biaya tersendiri untuk transportasi, maka sekarang biaya itu bisa kita pangkas. Selain biaya transportasi, ada juga beberapa biaya yang bisa kita pangkas atau bahkan kita hilangkan sama sekali anggarannya. Setelah membuat daftar khusus, nantinya kita bisa akan alokasikan total biaya yang kita dapatkan untuk biaya nggak terduga lainnya. Yang kedua, buat anggaran kebutuhan baru. Bukan cuma pola bekerja aja yang berubah ketika work from home ini loh. Pola pengeluaran juga akan mengalami perubahan. Perubahan ini bukan hanya soal hilangnya beberapa biaya, tapi juga munculnya beberapa biaya nggak terduga yang harus dikeluarkan selama work from home. Seperti misalnya, kalau biasanya kita nggak terlalu mempedulikan kesehatan dan kebutuhan nutrisi harian tubuh kita, maka inilah saat yang tepat untuk mengubah kebiasaan buruk itu. Mulailah untuk memasukkan kebutuhan kesehatan ke dalam anggaran biaya kebutuhan pokok. Oleh karena perubahan-perubahan yang ada, maka sobat finansialku perlu buat anggaran baru untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan primer yang sesuai dengan kebutuhan selama bekerja dari rumah. Oh iya, daftar-daftar biaya yang bisa dihilangkan bisa juga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan primer loh. Tapi ingat, secara praktikal, sobat finansialku bebas menentukan mana yang tepat dan cocok untuk diterapkan pada keadaan dan kondisi yang sedang dirasakan. Biar lebih gampang nih, sobat finansialku bisa banget memanfaatkan aplikasi finansialku yang bisa sobat finansialku unduh melalui Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa usahakan untuk kesampingkan biaya-biaya di luar kebutuhan primer yang gak terlalu mendesak ya. Yang ketiga, buat daftar keinginan. Setelah anggaran untuk keinginan dibuat, maka sobat finansialku perlu membuat daftar keinginan yang akan dibeli nanti. Ingat, daftar keinginan yang dibuat total jumlahnya nggak boleh melebihi anggaran yang udah dibuat ya. Kalau melebihi anggaran, maka kurangi daftar keinginannya, bukan tambah anggarannya loh. Yang keempat, jangan usik dana darurat. Masa-masa sekarang adalah masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu juga sampai kapan kebijakan ini akan berlaku. Kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita dan Indonesia menyoal penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, jangan sampai sobat finansialku sentuh dana darurat kalau keadaannya masih bisa dikontrol. Dalam keadaan seperti ini, justru yang harus kita lakukan adalah sebisa mungkin menambah dana darurat dari sisa-sisa pengeluaran dan pemasukan yang ada. Yang kelima, catat setiap pengeluaran. Mengingat kita udah membuat anggaran dan daftar secara terperinci, jangan lupa untuk catat juga setiap pengeluarannya. Bahkan untuk hal terkecil sekalipun,
Hal ini harus kita lakukan untuk melakukan review dan pembanding antara anggaran yang udah disiapkan dengan implementasinya. Dengan begitu, kita juga bisa mengetahui apakah kita udah cukup hemat ataukah ada beberapa biaya yang bisa kita pangkas lagi. Biar lebih efektif dan efisien, Sobat Finansialku bisa gunakan aplikasi Finansialku dalam melakukan pencatatan keuangan loh. Jadi bukan cuma fitur buat anggarannya aja, aplikasi Finansialku juga bisa digunakan buat catat keuangan dengan praktis dan efisien. Jadi gak ada alasan ya untuk boros dan sulit berhemat dikala bekerja dari rumah. Dalam keadaan yang gak pasti kayak gini, dibutuhkan kecerdikan kita dalam mencari celah untuk mengatur keuangan agar pengeluaran gak berlebihan. Oke deh, segitu aja video dari aku. Selamat melaksanakan PSBB ini ya. Bye-bye.